rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li fadada wal istifada wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa maddana bi asrari bid-darin amin. Kita lanjutkan kajian pada kesempatan kali ini. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang keistimewaan yang ada pada diri Rasulullah. Kemarin apa keistimewaannya? Yang pertama, tidak pernah mimpi basah, tidak pernah menguap, hewan tidak lari dari Rasulullah, lalat tidak pernah hinggap di jasad mulia Rasulullah. Beliau melihat yang di belakang sama seperti yang di depan. Ketika beliau buang hajat, langsung kotorannya langsung ditelan oleh bumi, tidak tersisa sedikit pun. Kemudian beliau itu tidak punya bayang-bayang. Iya, tidak punya bayang-bayang. Satu-satunya manusia yang tidak punya bayang-bayang ya Nabi. Tidak ada yang lain itu. Dijelaskan dalam beberapa keterangan kenapa Nabi tidak punya bayang-bayang, karena Allah itu tidak rela bayang-bayang kekasihnya itu diinjak-injak sama orang. Cuma bayang-bayangnya apa sih bahayanya bayang-bayang diinjak itu? Tidak ada ya, tidak ada kan? Bayang-bayang diinjak walaupun kakinya kan tidak kira sakit. Tapi ini berbeda dengan Nabi. Nabi tidak punya bayang-bayang, Allah tidak rela dengan kekasihnya ketika bayang-bayangnya diinjak. Apalagi kemarin lahir dalam keadaan sudah dikhitan. Apalagi ya, lahir dalam keadaan bersujud, lahir dalam keadaan pusarnya sudah terputus, terpotong, lahir dalam keadaan bercelak. Semuanya adalah hal-hal yang di luar nalar manusia. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah hal-hal yang berkaitan dengan kepribadian mulia Nabi, dan pada saat Nabi sudah lahir itu seperti apa. Saya kutipkan dari kitab Maulid Diba yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai Asy-Syaibani. Ini beliau asli Yaman, ahli hadis, dijuluki Al-Hafidh. Kemudian dijelaskan, disyarahi oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Yang sering baca Diba pasti hafal. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Rasulullah itu orang yang paling baik penciptaannya, juga paling baik akhlaknya. Khalqan itu penciptaan. Khalqan itu penciptaan. Tidak ada penciptaan Allah yang lebih baik daripada Rasulullah, tidak ada. Karenanya dalam sebuah syair disebutkan, siapa saya lupa itu yang buat syair ini saya lupa. Wa ajmalu minka lam tara qattu ainun. Pernah dengar syair ini? Wa ajmalu minka lam tara qattu ainun. Dan tidak ada yang lebih indah darimu yang dilihat oleh mata, belum pernah ada. Wa ajmalu minka, dan tidak ada yang lebih indah darimu, lam tara qattu ainun, yang tidak pernah dilihat oleh mata. Yang paling indah ya Nabi, yang paling indah ya Rasulullah. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Ini ya. Tidak ada yang lebih indah darimu yang dilahirkan oleh seorang perempuan. Perempuan mana yang melahirkan bayi seindah Rasulullah? Tidak ada.
Perempuan mana yang melahirkan bayi sesempurna Rasulullah? Tidak ada. Bait yang berikutnya tambah lebih dahsyat lagi. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau diciptakan tanpa ada cacat, tanpa ada celah sedikit pun. Baris yang paling terakhir ini yang membuat kita itu terpesona. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Seakan-akan engkau ini dilahirkan sesuai dengan apa yang engkau kehendaki. Seakan-akan Rasulullah sudah request, saya pengen lahir seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Seandainya saya mau bisa request kan bisa ngomong ya. Pengennya seperti ini, ciri-ciri fisiknya, ciri-ciri wajahnya. Rasulullah seakan-akan semaunya sendiri lahir seperti apa itu Rasulullah itu. Kan tidak ada manusia seperti itu. Karena disebutkan di dalam Maulid Diba, kana ahsanan nasi khalqan wa khuluqah. Paling baik akhlaknya, paling baik penciptaannya. Tidak ada yang lebih baik daripada Rasulullah. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan wa ahsanuhum khuluqan. Rasulullah itu orang yang paling indah wajahnya, paling baik akhlaknya. Karenanya kalau orang ngaku cinta kepada Nabi tapi akhlaknya tidak baik, cinta yang bagaimana? Jadi akhlaknya itu baik Nabi itu. Wa ahdahum ilal haqqi turuqa. Nabi itu, Rasulullah itu orang yang paling bisa menunjukkan kepada kebaikan, jalan-jalan kebaikan. Kalau pengen tahu kebaikan-kebaikan, ya cari jalan yang tidak menyesatkan. Jalannya siapa? Jalannya Rasulullah. Kalau Rasulullah sudah wafat, bagaimana? Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrasul ilma wa innal ulama warasatul anbiya. Kalau Nabi sudah wafat, Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Nabi tidak mewariskan dolar dan rupiah, akan tetapi Nabi mewariskan ilmu. Nah, ilmu itu yang bawa siapa? Innal ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Karenanya kalau kita ingin belajar nabi itu seperti apa, belajar kepada para ulama. Jangan langsung kembali kepada Al-Qur'an dan hadis. Ya kalau otak kita itu nutut. Kita ini orang yang bukan cerdas. Nah, ulama itu kan dia punya sanad. Ulama dia punya guru, gurunya punya guru, gurunya punya guru sampai bersambung kepada Rasulullah, sehingga pemahamannya itu lebih bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sedikit-sedikit kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita tidak usah kembali, kita sudah ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tidak usah kembali. Yang kembali itu kan orang yang sudah jauh dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Berguru, belajar itu harus bersanad. Ingat ya. Belajar itu harus ada sanadnya. Jangan belajar sendiri agama itu. Belajar dari terjemahan, belajar dari Google, belajar dari YouTube. Ya sebenarnya belajar dari YouTube sebenarnya juga ada masalah. Ketika kita tahu siapa yang menyampaikan itu, sudah jelas sanadnya itu, tidak apa-apa. Walaupun tidak pernah ketemu silahkan. Asal kepada orang yang tepat silahkan. Tidak apa-apa belajar dari YouTube, silahkan. Misal contoh ya, di YouTube ada namanya Habib Novel misalnya. Pernah ketemu? Tidak pernah kan? Pernah berguru? Tidak pernah kan? Tapi jelas sanadnya. Beliau pernah mondok di Dalwa. Gurunya jelas, Habib Hasan Baharun, Habib Zain Baharun. Banyak, kemudian bersambung sampai kepada Nabi misalnya. Contoh itu. Misal di YouTube banyak juga, ada Habib Jamal Malang, ada Habib Cindan Jakarta. Ada siapa lagi? Apa? Siapa? Habib Muhammad Al-Habsyi, Habib Ahmad Al-Habsyi. Sudah jelas, sanad-sanadnya sudah jelas. Jadi walaupun dari YouTube ya silahkan. Tapi kalau yang tidak jelas-jelas itu ya jangan. Apalagi slogannya marilah kita kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Saya tidak menyarankan. Gitu. Berat itu.
Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kana khuluquhul Quran. Rasulullah itu akhlaknya adalah Al-Quran. Jadi saya pernah mendengar satu ceramah. Jadi sahabat itu mungkin ya seandainya tidak baca Quran itu, sahabat ini sudah bisa mencerna Al-Quran dengan berkumpul dan melihat Nabi. Kenapa? Karena khuluquhul Quran. Nabi itu akhlaknya ya Al-Quran. Kurang tinggi apa cara penggambaran akhlaknya Nabi? Diibaratkan bahwa Nabi itu adalah Quran yang berjalan. Sayyidah Aisyah ketika ditanya juga seperti itu. Rasulullah itu akhlaknya bagaimana? Karena khuluquhul Quran. Nabi itu akhlaknya ya Al-Quran. Al-Quran itu ya Nabi. Nabi itu ya Al-Quran. Jadi ya wajar ketika para sahabat tidak memperingati Maulid Nabi, melihat sendiri sama Nabi. Kadang-kadang orang itu tidak paham Maulid Nabi itu isinya apa. Maulid Nabi itu kan isinya menjelaskan Nabi kan, akhlaknya, kelahirannya, sifat-sifatnya, perilakunya, tindak tanduknya, sikapnya, kan menjelaskan Nabi. Kira-kira sahabat perlu apa enggak? Ya tidak perlu, tiap hari ketemu sudah tahu sendiri, kan ya aneh. Sahabat tidak pernah merayakan peringatan Maulid Nabi. Ya aneh sekali, pertanyaan yang konyol itu. Nah sahabat itu tiap hari ketemu Nabi, sudah tahu sendiri. Apalagi ada pertanyaan, Nabi pernah merayakan enggak dengan perayaan seperti ini? Ya tambah lucu lagi. Masa Nabi menjelaskan, saya Muhammad, saya sifatnya pemaaf, saya orang yang sabar. Ya tambah lucu lagi. Ya, belajar itu ya bertahap, jangan langsung sembarangan. Tambah lucu lagi itu. Sudah dikasih izin sama Nabi bahwa Nabi pernah berpuasa pada hari Senin. Ditanya oleh salah seorang sahabat, kenapa engkau berpuasa pada hari Senin ya Rasulullah? Dzaka yaumun wulidtu fihi. Pada hari itu aku dilahirkan. Berarti Nabi itu mengingatkan hari kelahirannya sendiri, mengingatkan umatnya untuk ingat kepada hari kelahiran nabinya sendiri. Sebenarnya ada yang lebih ekstrim lagi contohnya itu. Kemarin saya tulis di status saya di WA itu. Nabi itu kan pernah pada suatu hari menjumpai ada orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram ya. Kemudian ada yang tanya, itu mereka sedang apa itu? Berpuasa. Untuk apa? Mereka meyakini bahwa tanggal 10 Muharram atau hari Asyura adalah hari di mana Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari musuh-musuhnya. Apa jawaban Rasulullah? Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami ini lebih berhak untuk merayakan dan memperingati daripada kalian. Nabi merayakan, memperingati kemenangan Nabi Musa. Nabi ini ya memperingati kemenangan Nabi Musa. Kira-kira kemenangan Nabi Musa dengan kelahiran Nabi lebih penting mana? Ya pasti lebih penting kelahiran Nabi. Kenapa Rasulullah itu kok harus merayakan kemenangan Nabi Musa yang biasa-biasa dibanding kelahiran Nabi? Mestinya kita harus lebih berhak untuk merayakan hari kelahiran Nabi dibanding merayakan kemenangan Nabi Musa. Sama-sama pentingnya, lebih penting kelahiran Nabi. Nabi itu yang mencontohkan itu, merayakan sejarah yang biasa saja, tidak luar biasa seperti kelahiran Nabi. Itu bisa dirayakan. Itu hadis sahih. Karena khuluquhul Quran, Nabi itu akhlaknya adalah Al-Quran. Washimatuhul ghufran, Nabi itu perangainya, ciri-cirinya adalah pemaaf. Nabi itu walaupun disakiti kayak apapun enggak membalas. Dalam satu keterangan yang lain, in khusima yasmut wala yujawib. Nabi itu ketika dicela, ketika dihina, yasmut, diam, wala yujawib, tidak menjawab.
tidak ditanggapi. Kalau kita dibully 1, balasnya 1000, banyak. Nabi itu in udhiya ya'fu wala yu'aqib. Nabi itu kalau disakiti memaafkan dan tidak membalas. Bisa kita lihat sejarahnya, waktu itu Nabi sampai dilempar dengan batu di kening mulia beliau sampai berdarah-darah. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Beliau menadai sekuat tenaga bagaimana caranya agar darah tidak menetes ke bumi. Khawatir Allah murka, khawatir mereka ditelan oleh bumi sehingga mereka binasa. Apa yang diucapkan oleh Nabi? Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, berilah hidayah kepada kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Hashimatul ghufran. Yansahu lil insan. Nabi itu sifatnya suka memberi nasihat kepada manusia, kepada orang lain. Wa yafsahu bil ihsan, wa yafsahu fil ihsan. Hafal enggak ini? Seperti ini. Jarang dibaca. Yang belakang-belakang jarang dibaca ya. Kalau yang tadi itu ya, in udhiya ya'fu wa la yu'aqib, itu sering ya, sampai hafal ya. Nabi itu dalam hal kebaikan itu memberikan banyak kesempatan, memberikan banyak kelonggaran di dalam kebaikan itu. Jadi jangan sedikit-sedikit ini tidak pernah dicontohkan Nabi. Itu bukan dalil itu. Dalilnya apa? Tidak pernah dicontohkan Nabi. Dalilnya apa? Tidak pernah dicontohkan Nabi. Itu bukan dalil. Dalilnya sebutkan Al-Quran, sebutkan hadis, itu dalil itu. Dalil kok tidak pernah dicontohkan Nabi. Mana dalilnya? Tidak pernah dicontohkan Nabi. Ya aneh. Tidak pernah dicontohkan Nabi kok dalil. Ini sudah kesepakatan para ulama bahwa sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi itu tidak bisa dijadikan dalil. Tidak bisa dijadikan dalil. Kalau dalam istilah usul fikih itu namanya at-tarku, yang tidak pernah dilakukan Nabi. Ya pernah saya bahas juga itu. Mungkin enggak semua harus dicontohkan Nabi? Mungkin enggak dengan umur sependek itu 63 tahun semua harus dicontohkan Nabi? Nah, umat ini berapa triliun, berapa miliar. Kemudian umat ini nanti mau melakukan apa saja, kan banyak. Masa tiap detik, tiap jam, saya harus mencontohkan yang ibadah yang ini pada hari ini, jam sekian, nanti jam berikutnya saya mencontohkan ini. Ya sangat tidak mungkin, tidak masuk akal. Akalnya tidak masuk. Tidak masuk akal sama sekali ini. Secara logika sudah tidak masuk ya. Tidak masuk, semua harus dicontohkan Nabi itu. Berarti Nabi tiap hari itu harus mencontohkan semua yang akan dilakukan umatnya akan datang. Ya, tidak masuk akal itu. Kalau seperti itu tidak masuk akal. Atau mungkin akalnya yang tidak masuk. Gitu. Wa ya'fu 'anidz dzambi idza kana fi haqqihi wa sababih. Rasulullah itu suka memaafkan kesalahan orang lain jika itu berhubungan dengan dirinya sendiri. Kalau mereka menyakiti Rasulullah, Rasulullah memaafkan jika memang itu berhubungan dengan haknya sendiri. Jika berhubungan dengan haknya sendiri. Tapi wa idza du'i'a haqqullahi lam yaqum ahadun li ghadabih. Tapi jika itu berhubungan dengan hak-haknya Allah, misalkan agama Islam dirusak, misalkan syiar-syiar Islam dirusak, maka tidak ada satupun orang yang berani untuk menghalang-halangi Rasulullah. Rasulullah benar-benar marah. Rasulullah benar-benar geram. Rasulullah benar-benar tidak bisa ditahan oleh siapapun. Tapi kalau urusan pribadi, maafkan. Ini juga jadi pelajaran sebenarnya dalam dunia ruqyah ya. Orang itu kalau dia suka pendendam lebih mudah diserang. Orang itu kalau suka pendendam lebih mudah serang secara jarak jauh, lebih mudah diserang secara gaib. Karena saya sering kali menangani orang yang terkena sihir misalnya, saya bilang, sudah maafkan, lupakan. Kenapa? Karena sudah memutus mata rantai itu. Karena kalau tidak dimaafkan, pendendam, ini energinya energi negatif, api nyambung. Jadi ketika dia nyerang langsung seret, masuk itu. Sudah maafkan, lupakan.
Ya memang berat. Atau bisa belajar seperti itu. Belajar sedikit demi sedikit. Tidak ada satupun orang yang saya benci di sini. Tidak ada. Walaupun sebagian juga ada yang tidak suka dengan saya biasa aja. Manfaatnya menyimpan kebencian di dalam hati itu apa? Kan tidak ada juga. Dan rata-rata penyakit orang itu, penyakit jasmani itu ada pengaruhnya dengan penyakit hati. Orang merasa iri, merasa benci, merasa dengki itu akhirnya hatinya tidak tenang. Ini jadi penyakit itu nanti. Nular ke anggota dohir. Jadi Rasulullah itu adalah suka memaafkan jika kesalahannya adalah berhubungan dirinya sendiri. Tapi jika yang disalah-salahi itu adalah hak-haknya Allah, misalkan masjid dihancurkan atau apa dirusak, Quran dibakar misalkan, tidak ada yang berani untuk menghalang-halangi Rasulullah. Tidak ada cerita langsung sudah maafkan, lupakan, bukan itu. Hak-haknya Allah, sudah. Lain cerita sudah, lain pembahasan. Man ra'ahu badihatan habah. Orang yang melihat Rasulullah secara spontan dia segan. Rasulullah itu orangnya wibawa sekali. Kalau kita ketemu sama orang pertama kali, belum tentu kita segan kan? Kalau tidak kenal. Tapi Rasulullah ini, siapapun yang ketemu sama beliau pertama kali langsung merasa segan. Seakan-akan auranya itu terlalu besar. Jadi begitu sangat menghormati. Dan bahkan sebagian sahabat itu sebagian orang itu ada yang sampai gemeter. Ngeter ya istilah orang sini itu apa. Ya pokoknya badannya itu menggigil. Segan betul kepada Rasulullah. Dan dalam satu keterangan yang lain, wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Dan orang yang sering berkumpul dengan Nabi, pasti dia akan mencintai Nabi. Tidak mungkin tidak mencintai Nabi. Tapi kalau kita kumpul sama orang lain, ya bisa jadi mencintai, bisa jadi membenci. Kalau sudah tahu kelakuannya itu, bisa jadi membenci dengan sebenci-bencinya. Karenanya kenapa Nabi itu yang dirayakan hari lahirnya, sedangkan ulama yang dirayakan adalah hari wafatnya, haulnya. Kenapa? Ya karena kalau ulama itu tidak diketahui jasa-jasanya, kebaikan-kebaikannya, kemudian pengabdiannya kepada umat ketika belum wafat. Lahir masa langsung diperingati haulnya? Belum tahu kan? Nabi lahir sudah diprediksi jadi nabi dari kitab-kitab terdahulu. Sudah jelas keajaiban-keajaibannya. Karena yang diperingati juga adalah hari lahirnya. Ulama yang diperingati adalah hari wafatnya atau kita sebut dengan haul itu. Ya karena baru diketahui pada saat wafat. Kalau belum wafat kan tidak diketahui. Itu. Pertanyaannya aneh-aneh. Kemarin saya lihat ya, di salah satu story yang saya simpan di kontak saya, orang Salafi Wahabi. Saya punya kontaknya. Itu kalau saya tanggapi itu panjang, jadi cuma saya baca aja. Jadi begini. Sayyidah Aisyah, Sayyidah Khadijah pernah tidak merayakan hari kelahiran Nabi? Ya mereka tidak paham Maulid Nabi itu apa, yang isi Maulid Nabi itu apa. Isi Maulid Nabi itu apa? Masa iya? Padahal pada saat itu banyak kurma. Sekarang kan buah-buahan ya. Kenapa mereka tidak kemudian bawa kurma satu kardus kemudian merayakan Maulid Nabi? Ya begini ya mbak-mbak itu. Kok aneh sekali itu. Itu padahal istrinya ya tiap hari ketemu Nabi. Masa diceritakan, ngundang orang banyak gitu. Suami saya seperti ini. Coba orang ceramah Maulid Nabi itu yang diceritakan siapa sih? Nabi kan? Tidak menceritakan orang kan?
Ya Nabi yang diceritakan. Aneh banget itu. Kalau orang sekarang seandainya ya, kemudian istri dari salah seorang tokoh, salah seorang kiai ngadakan acara pengajian, yang ceramah istrinya sendiri menceritakan suaminya, kan ya tidak lucu itu. Suami saya itu dari bangun tidur seperti ini. Tidak logika itu, tidak masuk akal itu. Atau mungkin akalnya yang tidak masuk itu. Wa idza da'ahul miskinu ajabahu. Rasulullah itu ketika diundang oleh orang miskin pasti didatangi. Itu salah satu bentuk ketawaduan Rasulullah. Kalau kita mungkin milih-milih ya. Kalau yang undang itu kaya, nanti itu kayaknya berkatnya itu besar itu. Apalagi pulang mungkin nanti dikasih souvenir yang harganya mahal itu. Tapi Rasulullah itu ketika diundang oleh orang miskin, beliau datang. Dan bahkan beliau pernah berdoa dalam salah satu doanya, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, wafatkan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Kata salah seorang habaib, saya pernah mendengar ceramahnya itu, saya ijazahkan doa ini, silakan dibaca setiap hari. Ini doa yang tidak semua orang berani pakai doa ini, padahal ini adalah doa Nabi ini. Nah, silakan diamalkan tiap hari. Setiap selesai sholat dibaca 100 kali. Tidak kira dibaca itu. Paling diganti itu, Allahumma ahyini ghaniyan wa amitni ghaniyan. Tidak mungkin mati dalam keadaan kaya. Kayanya diambil sama ahli warisnya nanti. Rasulullah seperti itu, saking tawaduknya itu. Jadi ketika diundang oleh orang miskin, ya kita mesti harus meniru. Kadang kalau diundang orang yang tidak punya itu datangnya agak telat-telat. Giliran diundang temannya yang agak kaya, nanti takut tidak kebagian itu. Ya bukan. Kalau kita niru kepada Rasul, wa idza da'ahul miskinu ajabahu. Ketika diundang oleh orang miskin, maka Rasulullah mendatangi undangan itu. Yaqulul haqqa walau kana murra. Rasulullah itu mengatakan kebaikan walaupun pahit. Ya, walaupun menyakiti dirinya sendiri, kalau itu adalah yang hak, yang benar, ya pasti diucapkan. Jadi Rasulullah itu, saya ulang kembali yang tadi itu, man ra'ahu badihatan habah. Orang yang melihat Nabi itu secara spontan pasti dia segan. Bahkan di sini dijelaskan ada salah seorang sahabat yang bernama Amr bin As. Beliau itu bercerita, ma kuntu atiku an amla aini minhu ijlanan lahu. Aku tidak kuat untuk memandang dengan mataku kepada Rasulullah karena begitu agung Rasulullah. Amr bin As itu. Jadi sahabat-sahabat min kibaris sahabah, sahabat-sahabat yang pembesar itu, yang besar-besar itu, tidak ada satupun riwayat yang menjelaskan tentang Nabi itu seperti apa. Semuanya tidak bisa. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Coba lihat hadis-hadis atau riwayat-riwayat dari mereka yang menjelaskan Nabi itu siapa. Tidak bisa. Tidak kuat memandang kewibawaan wajahnya Nabi. Tidak kuat memandang keindahan wajahnya Nabi. Jadi para sahabat itu ketika memandang wajah Nabi, tidak bisa pas langsung dilihat begitu, tidak bisa. Paling cuma sekejap langsung gini. Tidak bisa. Saking berwibawanya. Ini kata sahabat Amr bin As, walau su'iltu an asifahu ma'atoktu. Jika aku ditanya untuk menjelaskan tentang Rasulullah itu seperti apa, aku tidak bisa. Li'anni lam akun amla'u aini minhu. Karena sesungguhnya aku tidak bisa memandang dengan mataku secara langsung. Sahabat-sahabat seperti itu, semuanya tidak bisa menjelaskan Rasulullah seperti apa, kecuali min sigharis sahabah, termasuk Sayyidah Aisyah waktu itu masih kecil, bisa menjelaskan tentang Rasulullah itu siapa, wajahnya seperti apa. Kemudian yang berikutnya, wala yudmiru li ahadin ghisyan wala durra. Rasulullah itu tidak pernah menyimpan kebencian,
tidak pernah menyimpan kedengkian dan juga tidak pernah membahayakan orang lain. Rasulullah tidak pernah membahayakan orang lain sedikit pun, tidak pernah mencela, tidak pernah menghina, tidak pernah membuka aib orang lain, tidak pernah. Yang berikutnya, man nadhara fi wajhihi alima annahu laisa biwajhin kadzdzab. Orang yang melihat wajah Rasulullah, dia secara otomatis akan mengetahui bahwa Rasulullah laisa bikadzdzab, bukan pembohong. Langsung otomatis tahu, kenal apa tidak kenal. Kalau kita kan enggak ya. Rasulullah itu langsung otomatis, kalau orang melihat wajah Rasulullah pasti tahu bahwa annahu laisa biwajhin kadzdzab, itu bukan wajah pembohong. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa kana sallallahu alaihi wasallam laisa bighammazin wala ayab. Rasulullah bukan pengumpat, bukan pencela. Kalau kita mau ngikuti Nabi, jangan suka mengumpat, jangan suka mencela. Idza surra fa ka'anna wajhahu qit'atu qamar. Ini sangat indah sekali. Rasulullah itu ketika tersenyum seakan-akan ada belahan rembulan. Seakan-akan ada belahan rembulan, ada potongan rembulan. Dan bahkan dalam satu riwayat disebutkan, karena Rasulullah SAW idza surra istanara wajhuhu ka'annahu qit'atu qamar. Rasulullah itu ketika tersenyum, bersinarlah wajahnya seakan-akan ada bulan purnama di balik wajahnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa idza kallama an-nasa fa ka'annama yajnuna min kalamihi ahla samar. Rasulullah itu kalau berbicara, maka pembicaranya itu seakan-akan para sahabat yang mendengar seakan-akan merasakan sesuatu yang manis yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Jadi Rasulullah itu ketika berbicara bisa dinikmati, hati itu bisa menerima, telinga itu bisa menikmati kelezatan dari kalam-kalamnya Nabi, ucapan-ucapan Nabi, dan tidak membosankan. Rasulullah itu tawilus sakti. Rasulullah itu banyak diam. La yatakallamu fi ghairi hajah, tidak berbicara kecuali kalau ada hajat. Yaftahul kalam wa yakhtimuhu bismillah. Rasulullah ketika ngomong itu, ketika berbicara pasti diawali dan diakhiri dengan menyebut nama Allah. Dalam sebuah hadis raya yang lain, kana idza takallama ru'ya kan nuri yakhruju min baini sanayahu. Rasulullah itu ketika berbicara akan terlihat ada cahaya yang keluar di antara gigi-giginya. Rasulullah itu tidak bisa digambarkan ya, pernah tidak melihat orang seperti itu. Jadi waktu bicara itu ada, kalau kita bisa ngedit nih di aplikasi edit itu, keluar cahaya dari mulutnya, kadang ada bintang berjatuhan itu. Ini tanpa editan, ini tanpa settingan ya. Wa idza tabassama an misli habbil ghamam. Rasulullah itu kalau tersenyum seakan-akan ada embun yang menetes, dingin, sejuk itu. Dilihat itu sejuk. Ya aneh kalau orang tidak cinta kepada Nabi. Makanya saya sering kali bilang, orang banyak sholawat itu kurang kalau tanpa mendengar kisah-kisah Nabi. Kenapa? Karena orang bersolawat, iya dia dapat pahala, tapi untuk mengenal Nabi kurang. Tidak tahu Nabi itu seperti apa, keindahannya seperti apa. Karena manusia itu wataknya suka kepada keindahan, dan tidak ada keindahan yang lebih indah dibanding keindahan Rasulullah. Jadi dengan cara kita sering mendengarkan kisah-kisahnya, sifat-sifatnya, ciri-cirinya Nabi dan lain seterusnya. Wa idza takallama fa ka'anna ad-durru yasqutu min dzalikal kalam. Dan Rasulullah itu jika berbicara seakan-akan ada intan mutiara berjatuhan dari
dari kata-katanya itu. Ya, penggambarannya itu sangat indah sekali. Rasulullah ketika berbicara seakan-akan ada intan mutiara berjatuhan. Ya kalau kita mau menggambarkan Rasulullah ya tidak cukup. Kata-katanya tidak cukup. Dalam satu keterangan yang lain, Rasulullah itu ahsanu minhu wajhan. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan dari Abi Kursufah, beliau menjelaskan bahwasanya ibunya beliau dan bibi-bibinya beliau berkata, wahai anakku, ma ra'aina misla hadzal rajul, aku tidak pernah melihat seperti laki-laki ini, ahsanu minhu wajhan, yang lebih indah wajahnya, wala anqa minhu sauban, dan lebih bersih pakaiannya. Rasulullah pakaiannya bersih. Wala alyanu kalaman, dan lebih halus ucapannya. Wa ra'aina ka'anna an-nura yakhruju min fih, dan aku melihat seakan-akan ada cahaya keluar dari lisannya beliau. Dan Rasulullah itu ketika tertawa kebanyakan itu tersenyum, bukan ngakak-ngakak. Ya kadang-kadang saja. Tapi kebanyakan itu aghlabu ahwalihi la yakana la yadhaku illa tabassuman. Rasulullah itu tertawanya ya tersenyum. Tapi juga pernah ada yang sampai kelihatan gigi gerahamnya, tapi itu jarang. Wa idza tahaddasa fa ka'annal miska yakhruju min fih. Dan jika Rasulullah itu berbicara seakan-akan ada bau misik yang keluar dari mulutnya Rasulullah, dari bibirnya Rasulullah. Jadi mengeluarkan aroma. Kalau kita yang berbicara keluar, Masya Allah, itu seakan-akan kayak seperti gas beracun. Itu jadi seakan-akan apa ya? Jadi ini seakan-akan pabrik parfum itu. Ketika beliau berbicara itu langsung aroma wangi itu menyebar kemana-mana. Wa idza marra bi tariqin urifa min tibhi annahu qad marra fihi. Dan ketika Rasulullah itu melewati satu jalan, maka jalan itu akan diketahui bahwa jalan itu dilewati oleh Nabi. Dan itu sudah ma'ruf, sudah viral waktu itu. Misalkan ada sahabat lewat jalan ke sana misalnya. Sahabat akan tahu, oh ini barusan Rasulullah lewat sini. Kenapa? Karena bau wanginya masih ada. Bau wanginya masih ada. Pokoknya jalan yang pernah dilewati Nabi, yang pernah dilewati Rasulullah, semua sahabat tahu. Semua orang tahu. Kenapa? Karena masih membekas aroma wanginya itu. Sehingga lebih mudah dikenal oleh para sahabat. Wa idza jalasa fi majlisin baqiyatibu fihi ayyaman wa in taghayyab. Dan Rasulullah jika hadir dalam satu majelis, maka aroma wanginya itu bertahan sampai berhari-hari walaupun beliau sudah tidak ada di situ. Semisal di sini Rasulullah ngisi pengajian di sini. Maka amin. Tingkatannya sudah tingkatan tinggi. Misalnya Rasulullah hadir di sini, maka di sini ini bau wangi menyebar ke seluruh ruangan dan itu sampai bertahan berhari-hari walaupun Rasulullah sudah tidak ada di situ. Wangi. Makanya orang yang rajin baca sholawat biasanya wangi. Dan itu hanya orang-orang tertentu yang bisa merasakan. Kelihatan itu orang baca sholawat tuh wajahnya bersinar, aromanya wangi. Bagi orang-orang tertentu. Wa yujadu minhu ahsanu tibin wa illam yakun qad tatayyab. Rasulullah itu aromanya paling wangi walaupun beliau tidak pakai minyak wangi. Rasulullah walaupun tidak pakai minyak wangi sudah wangi. Kalau kita ada pakai minyak wangi, Masya Allah itu. Jangan deket-deket, takut pingsan. Wa idza masya baina ashabihi fa ka'annahu al-qamaru bainan nujumiz zuhur. Jika Rasulullah berjalan di antara sahabat-sahabatnya seakan-akan ada rembulan di antara bintang-bintang yang bersinar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
bintang di antara rembulan di antara bintang-bintang. Ya jauh ya, kelihatan banget rembulannya itu. Ya kayak kalian itu misalkan berjalan di antara ustazah itu, bunyai itu, nyungsep ya. Tidak kelihatan ya. Terkait dengan Rasulullah wangi itu, jadi dulu itu viral juga itu. Kalau ada anak kecil kemudian pulang baunya wangi, mereka pasti tahu, oh ini barusan diusap kepalanya oleh Nabi. Semua anak kecil ketika ketemu dengan siapapun kemudian tercium aroma wangi, langsung otomatis mereka mengatakan ini kepalanya habis diusap oleh tangan mulianya Nabi. Sangat viral sekali waktu itu. Wa idza aqbala lailan fa ka'anna an-nasa min nurihi fi awani dhuhri. Dan jika Rasulullah itu ada pada malam hari seakan-akan cahayanya seakan-akan di siang hari. Jadi beda cahaya Nabi itu. Jadi pernah saya membaca di dalam satu kitab itu, misal ya, seandainya di sini ada Nabi, ada Rasulullah, kanan kirinya sahabat semuanya. Di sini ada lampu. Maka yang Rasulullah dan yang mengitarinya ini terangnya beda. Terangnya beda. Ya semuanya ada lampunya, tapi di sini terangnya beda. Rasulullah kelihatan bersinar. Makanya tadi digambarkan jika bersama para sahabatnya seakan-akan ada rembulan di tengah-tengah bintang yang bersinar. Sinarnya bintang itu kayak apa? Ya tetap lebih terang rembulan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Dan Rasulullah itu orang yang paling cepat untuk melakukan kebaikan melebihi angin yang berhembus. Angin yang berhembus kan tidak ada yang bisa menghalangi. Tapi Rasulullah lebih dari itu dalam hal urusan kebaikan, cepat sekali. Wa kana yarfuqu bil yatimi wal armalah. Dan Rasulullah itu perhatian kepada anak-anak yatim dan janda-janda yang membutuhkan bantuan. Qala ba'du wasifihi, berkata sebagian orang yang mensifati Rasulullah, ma ra'aitu min dhilimmatin sauda, aku tidak melihat orang yang rambutnya hitam fi hullatin hamra, dengan pakaian yang merah, ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang lebih indah daripada Rasulullah. Semuanya ada pada Rasulullah. Mau cari orang yang paling tampan, mengidolakan yang paling tampan, Rasulullah idolanya. Mau mengidolakan orang yang paling tinggi, Rasulullah idolanya. Mau mengidolakan orang yang suaranya bagus, Rasulullah idola. Mau mengidolakan yang paling baik sifatnya, akhlaknya, Rasulullah. Semuanya idolanya Rasulullah. Anak sekarang ini krisis mengidolakan seseorang. Yang wajahnya tampan, orang-orang Korea, artis Korea, Nabi yang wajahnya tampan itu. Yang baik, Nabi tetap Nabi. Yang tinggi tetap Nabi. Yang suaranya bagus tetap Nabi. Tidak ada tandingannya, tidak ada duanya, Nabi itu. Semuanya ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan kita akan membahas yang sering dibaca saja biar ini ya, biar hafal, karena sudah hafal kan, kayak tadi itu, in udhiya ya'fu walam yu'aqib wa in khusima yasmut wala yujawib. Wallahu a'lam bishawab.